Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami ya Tuhan, supaya kami diberikan hikmat, kemampuan untuk bisa mengerti, memahami, terlebih biarlah firman Tuhan boleh senantiasa kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demikian Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan yang penuh keterbatasan ini, biarlah kuasa Tuhan yang bekerja, sehingga apa yang akan hamba sampaikan itu semua berasal daripada-Mu. Dan biarlah itu semua boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, inilah setiap doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apakah suara saya terjelas, Pak? Oke. Sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat pagi buat kita semua. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terkhususnya saya pribadi juga sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang masih diberikan kepada saya untuk melayani pada pagi hari ini dalam renungan firman Tuhan. Baik, langsung saja saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita masing-masing yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan membacakan bagi kita semua dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagialah bagi setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih berbahagia lagi bagi setiap kita yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk melandasi perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya memberikan sebuah tema yaitu serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya pernyataan tentang kekhawatiran ini tentu sudah sangat tidak asing untuk kita dengar. Dan saya percaya juga di antara kita pasti pernah mengalami namanya kekhawatiran dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Walaupun dengan bermacam tingkatan yang berbeda-beda. Nah, kekhawatiran ini juga diambil memiliki pengertian
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diambil dari kata khawatir, yaitu perasaan takut, perasaan gelisah, maupun cemas terhadap sesuatu hal yang belum pasti akan terjadi. Dan biasanya kekhawatiran itu muncul dalam hati dan pikiran dari kita sendiri. Nah, kita tahu semua yang ada di dunia ini serba tidak pasti. Sehingga dengan demikian sangat besar dorongannya membuat kita merasa khawatir. Apalagi pada situasi-situasi saat ini. Situasi pandemi sangat mendorong banyak orang untuk merasa kekhawatiran, merasa khawatir. Karena yang dimana semua banyak yang tidak pasti. Bahkan kita juga tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, akan berlalu. Itu pun tidak pasti kita ketahui. Bahkan kesehatan kita. Mungkin hari ini kita sehat, tetapi kita tidak tahu waktu-waktu ke depannya apakah tetap sehat atau tidak seperti itu. Bahkan di masa-masa pandemi ini, setiap kebutuhan kita pun semakin meningkat drastis. Yang dimana mungkin dulu kita tidak terlalu bergantung atau tidak terlalu membutuhkan harus memiliki masker, harus memiliki hand sanitizer, sabun cuci tangan, atau vitamin, obat-obatan. Tetapi sejak pandemi juga kebutuhan kita bisa dikatakan semakin meningkat drastis. Sedangkan bisa dikatakan bahwa pemasukan kita justru lebih kecil daripada pengeluaran kita. Tapi kita percaya akan pemeliharaan Tuhan akan selalu mencukupi setiap kebutuhan kita. Jadi banyak hal yang seakan-akan serba tidak pasti yang membuat kita menjadi khawatir. Nah, sebelum saya lebih lanjut, saya mau sedikit bersaksi. Nah, pada 1 minggu yang lalu, saudara perempuan saya serta anaknya yang berusia 6 tahun dinyatakan positif COVID-19. Nah, pada saat itu, karena saya orang yang pertama yang dikasih tahu sama kakak saya kalau mereka positif COVID kayak gitu. Nah, mendengar kabar itu, saya merasa khawatir, saya merasa sedih, cemas mendengar kabar mereka seperti itu. Karena memang beberapa hari sebelum mereka periksa ke puskesmas, mereka itu memang sakit, demam tinggi, terus flu berat kayak gitu. Dan akhirnya mereka pun memberanikan diri untuk ke puskesmas untuk di swab kayak gitu. Nah, setelah di swab dan hasilnya pun positif. Nah, di situ saya merasa khawatir. Saya khawatir keadaan mereka sudah ya sakit seperti itu. Sedangkan saya tidak bisa membantu mereka atau merawat mereka. Saya hanya setiap kalau ada makanan, ada sayur yang saya beli, saya pergi antar saja. Sedangkan untuk merawat mereka saya tidak bisa karena positif COVID kayak gitu kan. Dan akhirnya mereka harus isoman di rumah mereka sendiri. Karena suami dari kakak saya itu kerjanya jauh kayak gitu kan. Selain khawatir dengan keadaan mereka, saya juga merasa khawatir dengan saya sendiri karena saya sangat sering kontak erat dengan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara di sini, jujur saya itu pasrah kalau memang Tuhan menghendaki saya untuk kena COVID, ya nggak apa-apa. Tetapi yang saya khawatirkan itu kalau saya kena COVID. Nah, dan pada saat itu saya nggak ada gejala sama sekali. Tapi yang saya khawatirkan, jika saya nggak ada gejala, nah, sudah berapa banyak orang yang mungkin terkonfirmasi karena saya, terkhususnya anak-anak sekolah minggu, jemaat, maupun keluarga saya yang ada di rumah, yaitu mama saya yang rentan sakit. Saya khawatir saya memang OTG, tetapi saya bisa menularkan virus kepada orang lain. Nah, di situ saya merasa ya
ya merasa sangat-sangat khawatir seperti itu. Tetapi kembali saya mengingat bahwa firman Tuhan itu mengatakan bahwa setiap kita orang percaya tidak boleh merasa khawatir, apalagi merasa khawatir yang berlebihan, karena itu tidak baik. Nah, dan hari Jumat minggu lalu, saya pun memberanikan diri, serta ada hamba Tuhan di sini, serta keluarganya, dan juga 2 orang jemaat yang bergejala, menyerahkan diri untuk tes swab PCR. Dan hasilnya itu baru keluar kemarin. Kemarin setelah saya kuliah jam kedua, baru dikasih tahu bahwa hasilnya positif. Jadi kami ada 7 orang yang tes swab, dan hasilnya 6 orang positif, 1 orang negatif. Nah, mendengar kabar bahwa saya harus positif COVID, ya di situ saya ya merasa sedih juga, merasa khawatir. Tetapi apa boleh buat, semua sudah terjadi. Pokoknya sekarang saya harus bersyukur apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Dan tentunya itu semua yang terbaik bagi saya. Dan di sini saya juga mau mengatakan bahwa di sini saya melihat kuasa Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan saya, yang dimana kakak saya sekarang sudah lebih baik keadaannya, serta anaknya juga sudah lebih baik. Dan saya yang tadinya khawatir, ternyata kekhawatiran itu pun terjadi. Tetapi saya terus berdoa supaya orang-orang yang mungkin kontak erat dengan saya tidak terpapar seperti itu. Dan kuncinya hanya terus bersukacita, menyerahkan setiap kekhawatiran saya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, demikian juga firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan setiap kita, tentunya bukan hanya kepada saya, tetapi untuk kita semua, bagaimana seharusnya kita itu menyikapi setiap hal-hal yang ada di dunia ini, yang seringkali menimbulkan rasa khawatir kepada kita, sehingga membuat hati kita mudah merasa gelisah, cemas, merasa bingung. Oleh karena itu, dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini, Tuhan Yesus itu memberikan nasihat serta perintah kepada kita, agar kita jangan merasa khawatir tentang hal-hal yang ada di dunia ini. Jika kita perhatikan, peringatan yang disampaikan oleh Tuhan pada bagian ini, yang mengatakan janganlah khawatir, sampai diulang sebanyak 4 kali. Nah, hal ini menunjukkan betapa menyenangkan bagi Tuhan dan betapa pentingnya bagi kita semua untuk hidup bebas dari namanya rasa kekhawatiran. Karena kita tahu kekhawatiran ini memiliki dampak yang sangat negatif, atau ya tentunya yang tidak baik, yang bisa saja menyiksa hati kita, menyiksa pikiran kita, dan membuat kita terus-menerus gelisah. Dan yang paling berdampak fatal yaitu membuat kita ketika merasa kekhawatiran itu membuat kita terganggu sukacita kita di dalam Tuhan, dan bisa saja membuat iman kita mudah goyah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran di sini mungkin seringkali didengar merupakan hal yang sederhana, tetapi ternyata kekhawatiran yang berlebihan memiliki dampak yang sangat tidak baik, apalagi terhadap kita orang-orang percaya. Dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan belajar beberapa poin dalam menyikapi hal-hal di dunia ini dengan benar. Yang pertama, yaitu jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan. Saya ambil dari ayat 25, 27, 28, 31, dan 32. Nah, di dalam beberapa ayat ini sangat menekankan kepada setiap kita untuk tidak meragukan penyertaan Tuhan, melainkan kita harus tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menyediakan serta memberikan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan di sini dia mengatakan ia menyediakan senantiasa makanan dan pakaian. Nah, di sini
Tuhan tidak menjanjikan bahwa Tuhan akan selalu menyediakan makanan yang lezat buat kita atau pakaian yang mewah bagi kita. Tetapi dia menjanjikan dia akan menyediakan serta memberikan apa yang kita perlukan. Memang makanan, minuman, pakaian itu diperlukan untuk hidup kita. Tetapi tujuan hidup kita jauh lebih penting dan lebih istimewa dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Karena kita tahu bahwa makanan, minuman, serta pakaian itu semua berasal dari bumi, sedangkan hidup kita itu berasal dari Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga diingatkan di ayat 27 bahwa kekhawatiran kita itu tidak bisa menolong kita untuk menyelesaikan masalah atau persoalan kita. Justru rasa kekhawatiran itu membuat kita semakin tenggelam, bahkan selalu muncul keraguan-raguan kita terhadap Tuhan. Di dalam hal ini, Tuhan juga terus mengingatkan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang sangat peduli dengan hidup kita, melampaui dari kepeduliannya terhadap ciptaannya yang lain. Karena Dia peduli atas hidup kita, maka kita tidak perlu merasa khawatir lagi. Melainkan yang kita pikirkan hanyalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, di sini mencari kerajaan Allah adalah menerima dan memiliki kerendahan hati untuk tunduk pada kehendak Allah, serta mau taat melakukan kehendak-Nya. Jadi, fokus kita hanyalah mengerjakan setiap apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu melayani Tuhan. Jadi setiap apa yang kita perlukan, kita butuhkan, kita percayakan saja sama Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa mencukupkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh kita saat ini, baik itu kesehatan, keluarga kita, mengkhawatirkan akan kebutuhan ekonomi kita, masa depan kita, baik itu dalam studi, dalam pekerjaan, maupun mungkin khawatir akan pasangan. Jadi mulai sekarang, mari kita terus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan akan senantiasa memberikan apa yang kita perlu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, harus tetap percaya atas penyertaan Tuhan. Serta kita juga diberikan hikmat akal budi, yaitu kita harus rajin bekerja, bijak dalam mengelola keuangan kita, walaupun saya pribadi juga masih dalam proses untuk bijak dalam mengelola keuangan. Serta kita juga diberi hikmat untuk senantiasa berdoa. Jadi, sering kita mendengar istilah ora et labora, itu sangat penting kita terapkan di dalam kehidupan kita. Berdoa dan bekerja. Jadi harus diimbangi kedua-duanya. Jangan hanya kita rajin berdoa, tetapi kita malas bekerja. Melainkan kita harus senantiasa bekerja disertai dengan doa. Poin yang kedua, yaitu pusatkan perhatianmu hanya kepada Tuhan serta mengandalkannya. Saya ambil dari ayat 26, 29, 30, sampai 34. Tuhan telah menganugerahkan hidup kepada kita, serta memberikan tubuh, mencukupi kebutuhan kita. Bahkan Tuhan juga telah menjanjikan anugerah hidup kekal kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, ini sudah menunjukkan betapa kuasa Tuhan, bahkan kemurahan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Lalu kita juga diberikan perintah oleh Tuhan pada ayat 26 sampai 30. Karena kita masih hidup di dunia ini dan tidak menutup kemungkinan suatu saat kita akan merasa khawatir, apalagi tentang kebutuhan kita, maka kita diperintahkan untuk memandang burung-burung di langit dan bunga bakung yang di ladang. Ini sangat menjelaskan bahwa pemeliharaan Tuhan terhadap ciptaannya yang bisa dikatakan lebih rendah tingkatannya dari manusia saja,
senantiasa dipelihara dengan sangat baik oleh Tuhan. Nah, demikian juga kita sebagai manusia. Pastinya kita juga akan senantiasa dipelihara dengan sangat baik oleh Tuhan. Dan kuncinya kita harus tetap berdoa, tetap terus-menerus pusatkan perhatian kita hanya kepada Tuhan, serta mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, di sini di dalam Filipi 4 ayat 6 juga mengatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa satu-satunya cara kita untuk mampu mengalahkan rasa kekhawatiran kita adalah dengan doa. Karena dengan doa kita bisa memperbaharui kepercayaan kita dan menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, dengan demikian kita terus-menerus menyerahkan segala yang menjadi kecemasan kita, persoalan hidup kita hanya kepada Tuhan yang memelihara kita. Sehingga dengan demikian kita bisa memperoleh damai sejahtera dan sukacita. Karena perlu kita ketahui bahwa damai sejahtera maupun sukacita itu tidak dapat kita peroleh atau kita dapatkan dengan hal-hal kedagingan. Misalnya ketika kita memiliki banyak uang, ketika kita memiliki banyak harta, kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, itu tidaklah bisa menjamin kita mengalami sukacita atau damai sejahtera itu. Melainkan damai sejahtera dan sukacita hanya kita dapatkan ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Kristus yang mempunyai damai sejahtera dan sukacita itu. Baik Bapak Ibu yang menjadi kesimpulan dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mulai sekarang untuk terus belajar menyikapi segala hal-hal di dunia ini dengan tidak meragukan penyertaan Tuhan, serta terus pusatkan perhatian kita hanya kepada Tuhan, serta mengandalkan Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kita, kekhawatiran kita, mari kita terus memandang Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan. Karena apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, pastinya itu yang terbaik bagi kita. Bahkan saya pribadi merasa bahwa apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya ini pasti ini merupakan yang terbaik dan teguran bagi saya untuk kedepannya lebih hati-hati di dalam segala hal. Dan demikian perenungan firman Tuhan. Di sini saya ada mengutip dari kitab Roma 14 ayat 17 yang mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.